Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami kelompok 1 bagian hubungan sosial akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afrila Feli Haryanto, absen 2. Perkenalkan, saya Aisyah Yubali Sahwati, absen nomor 1. Perkenalkan, nama saya Kristel Jagonia Del Basuki, absen 3. Bagian-bagian yang kita presentasikan hari ini adalah pengertian, ciri-ciri, faktor pendorong, tujuan, syarat, jenis, bentuk, dampak, dan contoh. Hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan salah satu objek kajian sosiologi. Hal ini didasari pada gejala serta proses hubungan antar manusia yang memengaruhi hubungan sosial dalam kesatuan hidup manusia. Bahkan, proses terjadi hubungan sosial ini terjadi secara langsung dan berada di sekitar kita meski tanpa disadari. Pengertian. Hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis, berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antar kelompok dengan individu. Dalam interaksi sosial terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada oleh mereka yang menggunakannya. Pengertian menurut para ahli. Menurut Astrid S. Susanto, pengertian hubungan sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Bonner, pengertian dari hubungan sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu yang baik atau bahkan sebaliknya. Kimball-Young dan Simon Wimek, hubungan sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Sarjana Sukanto, menurut Sarjana Sukanto, hubungan sosial adalah proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial yang dinamis, dan di mana hal tersebut mencakup hubungan antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Mariati dan Suryanti, hubungan sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik dan respon antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Giling dan Giling, hubungan sosial atau interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang menyangkut antar perorangan, antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Ciri-ciri adanya interaksi antar dua individu atau lebih, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, adanya dimensi ruang dan waktu, terdapat tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari adanya hubungan sosial. Lalu ada faktor pendorong. Faktor pendorong ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengertian dari faktor internal adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial. Faktor internal merupakan faktor dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya hubungan sosial, yaitu keinginan untuk mengembangkan keturunan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, keinginan untuk mempertahankan hidup, keinginan untuk berkomunikasi dengan sesama. Dan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang mendorong terjadinya hubungan sosial, yaitu simpati, suatu sikap tertarik kepada orang lain karena sesuatu hal. Simpati mendorong diri seseorang untuk melakukan komunikasi sehingga menjadi pertukaran pendapat.
motivasi dorongan yang ada dalam diri seseorang yang mendasari orang melakukan suatu perbuatan. Biasanya muncul rasionalitas seperti motif ekonomi. Lalu, empati merupakan proses psikis, yaitu rasa haru atau iba akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang dihadapinya. Sugesti kepercayaan yang sangat mendalam dari seseorang pada orang lain yang muncul tiba-tiba tanpa pemikiran untuk mempertimbangkannya. Lalu ada imitasi. Imitasi adalah dorongan untuk meniru suatu pada orang lain yang muncul karena adanya minat atas sikap mengagumi orang lain. Lalu identitas adalah dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik. Identifikasi karena terkait oleh suatu atau atas dasar sehingga tertarik untuk menyesuaikan diri. Proses sosial yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan komunikasi lisan dan secara tidak langsung dapat dilakukan hubungan komunikasi telepon atau surat. Lalu tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal sosialisasi. Contohnya menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan usaha, mendiskusikan sebuah persoalan, dan melakukan kerjasama dan lain-lain. Lalu syarat yang harus dilakukan ketika melakukan hubungan sosial adalah adanya kontak sosial, yaitu dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kontak sosial secara langsung yaitu dengan sentuhan dan pertemuan tatap muka. Sedangkan contoh kontak sosial secara tidak langsung yaitu dengan kontak sosial yang menggunakan media sebagai perantara. Adapun kontak sosial yang melalui perantara seperti penggunaan media sosial, SMS maupun telepon. Adanya interaksi, komunikasi merupakan penyampaian pesan yang dilakukan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Adapun proses komunikasi dapat terjadi melalui 5 unsur, yaitu antara lain adanya sumber informasi atau komunikator, adanya pesan yang disampaikan, terdapat alat maupun media sebagai perantara, terdapat penerima pesan atau komunikasi, dan adanya umpan balik. Selanjutnya adalah 2 jenis hubungan sosial. Yang pertama adalah proses sosial asosiatif. Hubungan sosial atau interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama dan persatuan satu sama lain, dan terjalinnya hubungan yang positif satu sama lain. Hubungan sosial bersifat asosiatif ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua adalah proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif merupakan terjadinya hubungan sosial yang bersifat negatif atau merugikan antar individu maupun kelompok. Berikut adalah bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga akulturasi, dan yang keempat asimilasi. Penjelasan kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Dan asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok, guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada kompetisi, adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Yang kedua adalah konflik sosial, bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Dan yang terakhir adalah kontravensi, adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Dampak-dampak hubungan sosial.
mempermudah proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi. Hubungan sosial dapat mempermudah proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi. Proses belajar dan penyesuaian dengan keadaan sekitar, terkait nilai dan norma, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Ada 4, yaitu terjadinya difusi atau penyebaran manusia. Hubungan sosial dapat menyebabkan penyebaran manusia beserta aspek kebudayaan dan yang dimilikinya di berbagai wilayah. Lalu ada terjadinya akulturasi dan asimilasi. Yang ketiga, mendorong adanya inovasi. Inovasi atau pembaruan seperti dalam bidang teknologi, kegiatan produksi, pertanian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya konflik. Adanya hubungan sosial juga dapat memicu konflik antar individu maupun kelompok, di mana konflik yang dapat terjadi karena perbedaan kepentingan atau pendapat antar keduanya. Contoh-contoh hubungan sosial dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat dusun A untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Yang kedua ada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Lalu bercakap-cakap dengan teman yang sudah lama tidak bertemu. Rapat direksi yang dilakukan oleh seluruh jajaran petinggi di perusahaan. Lalu kampanye para calon wakil rakyat yang mengunjungi desa-desa setempat untuk melakukan kunjungan kampanye dan mengakrabkan diri dengan masyarakat setempat. Melakukan kampanye hidup sehat kepada anak-anak SD di beberapa daerah. Melakukan konsultasi skripsi kepada dosen pembimbing. Lalu melakukan tawar-menawar harga antar pembeli dan penjual di pasar. Lalu memberi materi pada kegiatan seminar dan melakukan sesi diskusi dengan peserta seminar. Memberikan ceramah di beberapa tempat ibadah yang diikuti oleh seluruh umat beragama, lalu guru yang sedang mengajar di kelas dan mempersilahkan murid untuk bertanya. Lalu memberikan penyuluhan terkait bahaya narkoba di mahasiswa sekolah, kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa, yang di mana mahasiswa dituntut untuk berinteraksi langsung terhadap masyarakat desa setempat. Lalu presiden yang meninjau langsung keadaan masyarakat dan melakukan interaksi untuk mengetahui apa saja menjadi keluhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sales marketing yang mempromosikan produk yang dijualnya ke rumah-rumah warga yang menjadi tempat sasaran pemasarannya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.